Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Peti Indrayati Sijabat Eskom Mkom selaku dosen pengampu, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi E-commerce Produk Sepatu Berbasis Unified Modeling Language atau UML. Latar belakang yang kami tarik dari proyek kami kali ini ialah di mana perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan aktivitas belanja online, termasuk pada produk sepatu. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti ketidakakuratan data, stok, dan kesulitan menemukan ukuran yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sistem e-commerce yang dapat membantu proses penjualan dan pengelolaan stok secara lebih efektif. Tujuannya adalah untuk membuat aplikasi e-commerce khusus produk sepatu, mempermudah proses pembelian dan pembayaran secara online, mengelola stok berdasarkan ukuran secara akurat, serta memvisualisasikan rancangan sistem menggunakan diagram UML. Nah, pada analisis kebutuhan ini, sistem ini terdapat 4 aktor utama, yaitu user, admin, supplier, dan payment gateway. Masing-masing memiliki peran dalam proses pengelolaan produk, transaksi, dan pembayaran. Lalu ada kebutuhan fungsional, yaitu fitur utamanya sistem meliputi registrasi dan login, pengelolaan produk, pencarian produk, keranjang belanja, checkout dan pembayaran, serta validasi stok secara real time. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem dirancang agar memiliki performa yang baik, keamanan data yang terjamin, serta ketersediaan layanan yang stabil dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya pada tahap perancangan sistem, pertama, flowchart. Di sini kami memetakan alur logika sistem secara berurutan, mulai dari proses login, transaksi, hingga pengelolaan produk. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram, bagian ini menjelaskan aktor yang terlibat, yaitu pembeli dan admin, serta hak akses utama interaksi yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya ada activity diagram. Activity ini memperjelas detail alur kerja sistem secara dinamis, baik dari sisi user, admin, maupun proses pembayaran. Masuk ke ERD. Di sini kami merancang struktur basis data untuk melihat bagaimana hubungan atau relasi antara data pengguna, produk, dan transaksi. Terakhir, desain antarmuka. Ini adalah mock-up visual tampilan e-commerce kami yang dirancang agar mudah digunakan. Contohnya seperti tampilan login dan tampilan katalog produk. Tahapan implementasi ada 5. Yang pertama ada JavaScript, digunakan sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi memberikan interaktivitas pada website. Dalam sistem e-commerce ini, JavaScript membantu menjalankan fitur seperti validasi data, pengelolaan keranjang belanja, pencarian produk, dan berbagai proses yang terjadi secara dinamis pada halaman web. Lalu ada local storage, yang merupakan fitur pada browser yang digunakan untuk menyimpan data sementara di perangkat pengguna. Pada sistem ini, local storage dapat digunakan untuk menyimpan data keranjang belanja, informasi pengguna, atau preferensi tertentu sehingga data tetap tersedia meskipun halaman web ditutup atau di-refresh. Nah, database yang dirancang untuk sistem ini yaitu dengan menggunakan MySQL karena mampu mengelola data dalam jumlah besar dengan baik. Database ini dirancang untuk menyimpan data produk, data pengguna, data admin, serta riwayat transaksi. Namun karena keterbatasan waktu selama proses pengembangan, database belum diintegrasikan secara langsung ke dalam aplikasi. Oleh karena itu, pada tahap ini implementasi saat ini digunakan metode penyimpanan yang lebih sederhana sebagai pengganti sementara. Meskipun begitu, struktur database sudah disiapkan sehingga nantinya dapat dikembangkan dan dihubungkan ke aplikasi dengan lebih mudah. Pada tahap implementasi, kami menggunakan HTML5 sebagai dasar untuk membangun struktur aplikasi. HTML5 digunakan untuk membuat berbagai halaman utama seperti halaman login, katalog produk, keranjang belanja, dan halaman transaksi. Dengan HTML5, setiap komponen dalam aplikasi dapat tersusun secara rapi dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, kami juga menggunakan Tailwill CSS untuk mendesain tampilan aplikasi.
Tailwind CSS membantu membuat antarmuka menjadi lebih modern, responsif, dan menarik. Dengan framework ini, proses desain menjadi lebih cepat karena sudah tersedia sebagai kelas yang dapat digunakan untuk mengatur warna, ukuran, tata letak, dan tampilan komponen secara langsung. Di sini, kami mendemonstrasikan hasil pengujian sistem dari perwarupa aplikasi e-commerce toko sepatu sederhana yang sudah kami bangun. Tahap pertama adalah proses masuk sistem. Di sini kami menggunakan kredensial akun bawaan. Ketika tombol masuk sekarang diklik, secara otomatis halaman login screen akan bersembunyi dan sistem langsung mengarahkan kita ke halaman utama katalog pembelian, lengkap dengan notifikasi "Selamat datang" di pojok kanan bawah. Selanjutnya, kami menguji logika validasi persediaan barang secara otomatis. Bisa kita lihat pada produk Nike Air Max untuk variasi ukuran EU41 memiliki sisa stok 0. Di sini sistem kami berhasil mengunci tombol tersebut secara dinamis. Teksnya dicoret, warnanya berubah abu-abu, dan sama sekali tidak bisa diklik oleh pembeli, sehingga pesanan produk kosong dapat dicegah. Kemudian, fitur penyaringan produk juga berjalan lancar. Jika kita klik filter Adidas, maka hanya produk Adidas saja yang tampil. Sekarang kita coba simulasikan pembelian. Kita pilih ukuran EU40 yang stoknya masih tersedia 3. Nah, bisa dilihat di bilah sebelah kanan, detail nota belanja pembeli langsung terisi secara otomatis, mulai dari nama produk, gambar, ukuran yang dikunci, hingga kalkulasi total harganya. Tahap terakhir adalah transaksi. Ketika kita klik tombol checkout dan buat tagihan, modul gerbang pembayaran kami akan merilis kode bayar unik secara acak. Untuk pengujian ini, kita klik tombol simulasi sukses. Begitu pembayaran dinyatakan berhasil, nota belanja langsung direset kembali. Muncul notifikasi sukses di bawah tadi. Dan jika kita perhatikan katalog sebelah kiri, jumlah stok sepatu Adidas ukuran 40 tadi otomatis langsung berkurang satu angka secara real time karena data yang sudah berhasil tersimpan dengan aman di dalam local storage browser. Semua fungsionalitas utama aplikasi mulai dari login, validasi stok, hingga pemotongan data transaksi telah berhasil diuji dan berjalan dengan sangat baik, sesuai rancangan logika kelompok kami. Sebagai kesimpulan rancangan sistem informasi e-commerce, produk sepatu berbasis UML berhasil menghasilkan rancangan sistem yang dapat menggunakan proses perjalanan online, pengolah stok, serta simulasi transaksi secara lebih efisien. Pengguna UML juga membantu menggambarkan kebutuhan dan alur sistem dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses pengembangan sistem. Untuk saran pengembangan ke depan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pembayaran online yang terregistrasi secara langsung, sistem notifikasi otomatis, serta meningkatkan keamanan data pengguna agar layanan yang diberi menjadi lebih optimal dan nyaman digunakan.